Saya mau bercerita sedikit nih Kak. Saya beberapa waktu yang lalu melihat ada artikel tentang anak-anak SMP yang mencoba untuk melukai dirinya dengan silet Kak, seperti yang tadi Kakak katakan. Dan dia merasa ada kepuasan sendiri tuh Kak untuk menyayat-nyayat tangannya yang awalnya dia hanya iseng, tapi akhirnya dia merasa ada eh, apa ya, ada kenikmatan untuk melukai diri sendiri. Kalau yang seperti itu, apakah itu juga termasuk stres Kak? Wah, stres banget. Oke, oke teman-teman semuanya. Terima kasih dah. Jadi, uh, jadi banyak orang yang masih salah atau masih banyak orang yang sangat tidak melihat suatu kondisi itu akibat stres atau fatigue. Jadi gini, saya sedikit sharing ya. Project saya dalam sebagai praktisi K3 selama 8 bulan terakhir di Freeport Indonesia ini membahas masalah fatigue. Tapi masalah fatigue adalah sebuah bukan permasalahan yang sangat diintereskan sama orang di sini. Kenapa? Karena ya pertama setiap orang itu fatigue gitu. Tapi pada akhirnya setiap permasalahan itu tidak bisa memunculkan apakah orang tersebut itu fatigue atau stres. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena pada akhirnya menjadi sebuah masalah yang setiap hadapi orang itu berbeda-beda. Sama persis terhadap artikel yang dibaca oleh Ida tadi. Permasalahan stres, efeknya itu bisa beda-beda setiap orang. Bagi saya nih, kalau saya udah stres berat banget, berat sekali gitu ya. Pagi, saya bangun itu setengah lima. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh sini ya, artinya kalau di Jawa itu jam 2 pagi teman-teman. Jam 4 saya sudah bangun, setengah lima saya berangkat, sampai pada akhirnya setengah lima saya udah baru pulang kerja. Terus akhirnya selama 12 jam itu saya berkutat dengan pelajaran dan sebagainya. Malamnya saya berpikir lagi, sampai pada akhirnya saya baru istirahat jam 11. Itu adalah sebuah agenda yang saya selalu lakukan setiap hari. Tapi ketika saya pada akhirnya mengalami stres yang sangat berat, bukan fatigue ya. Jadi terlihatnya memang karena fatigue, tapi ini karena memang saya sudah stres berat, saya udah buntet pemikiran dan sebagainya. Yang pertama saya lakukan adalah saya buka YouTube, gitu ya. Saya buka YouTube, nonton video-video motivator, udah gitu aja. Kalau udah lelah, udah masuk ke fatigue yang udah nggak bisa diobatin gitu ya, atau stres udah berat banget daripada saya memunculkan hal-hal negatif, saya tidur. Akhirnya paginya saya uh, lakuin suatu hal yang positif. Atau kadang gitu ya. Jadi hal yang saya lakukan adalah bagaimana stres itu jangan sampai menumbuhkan hal negatif. Itu yang bahaya. Jadi bukan pada akhirnya saya dalam forum ini bilang bahwa stres itu jangan sampai terjadi. Oh, itu bagi saya harus terjadi bagi saya. Kalau saya nggak stres, saya malah bingung. Oh ya berarti ibaratnya gue belum mikir apa-apa nih hari ini gitu. Karena stres itu pasti terjadi. Tapi bagaimana baca di artikel, kalau data-data yang menunjukkan bahwa stres itu pasti terjadi, tapi yang di-highlight adalah efek dari stres itu. Yang munculnya banyak yang negatif gitu. Itu yang paling kita kelola. Itu makanya kenapa salah satu value ya, ini buat sharing teman-teman semuanya, di Jago Preventif kita punya value kita namanya adalah religius. Kenapa? Karena pada ini kami memprioritaskan bahwa value dalam agama, value dalam muslim, ya, agama pun ya, karena kami juga di tim kami ada juga yang bukan muslim, kami memprioritaskan ada masalah agama. Jadi ketika pada akhirnya kami lagi meeting, ada yang masih ibadah untuk sholat, ya sholat dulu prioritasin gitu. Kenapa? Pada akhirnya kami mencoba mengajarkan buat tim kami, khususnya di tim kami adalah fokus sama ibadah dulu, supaya pada akhirnya ketika kami mengalami sebuah masalah, mengalami stres, itu bisa menjadi sebuah hal yang positif. Akibatnya apa? Ya teman-teman yang lihat sekarang gitu. Setiap minggu kami konsisten, bahkan saya appreciate banget buat teman-teman yang udah ikut webinar juga. Setiap minggu webinar kami selalu hampir di atas 20 orang. Ya bayangkan kalau 20 kali 13 udah 260 orang. Minimal 260 orang tapi sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, itu cukup wow bagi kami. Kenapa? Karena bagi kami satu kalimat ilmu itu juga kan sangat penting bagi kita. Itu salah satunya. Jadi kami mencoba sebagai anak muda, kita fokus sebagai anak muda bagaimana mengolah stres itu dengan baik. Dan salah satunya adalah itu yang saya lakukan. Ya, luar biasa banget sih Kak tipsnya ya Kak ya. Karena memang yang aku pernah baca juga Kak, ternyata untuk negara-negara yang kurang memiliki percayaan pada agama, ternyata justru angka bunuh dirinya cukup tinggi ya Kak ya. Betul?